Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alusia Jami dari mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan S2 Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah dari manajemen strategik terkait teori, proses, dan juga konsep serta tujuan dari manajemen strategik itu tersendiri. Apa sih yang dimaksud dari manajemen strategik? Oke, di sini kita akan membahas pengertian dari manajemen strategik. Manajemen strategik adalah sebuah proses yang melibatkan sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dalam jangka panjang. Dalam hal pengembangan strategi yang ingin dicapai, melibatkan analisis yang sangat mendalam serta pengembangan strategi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Dalam hal ini, pengertian dari manajemen strategik itu sama dengan pengertian manajemen, yaitu melibatkan sebuah perencanaan, pelaksanaan, implementasi, dan juga sebuah evaluasi. Yang kedua, kita akan membahas terkait konsep dari manajemen strategik itu tersendiri. Konsep manajemen strategik itu mencakup dari analisis lingkungan internal maupun eksternal, kemudian penetapan tujuan serta pengembangan strategi untuk mencapainya. Dalam hal ini adalah yang sangat penting untuk kita ketahui dalam pemahaman konsep ini, karena pemahaman konsep secara mendalam kita akan bisa mengetahui bagaimana mengidentifikasi peluang di pasar bisnis dan tantangan di pasar bisnis atau tantangan di dalam sebuah organisasi ataupun itu lembaga kependidikan. Adanya tujuan manajemen strategik. Tujuannya adalah meliputi peningkatan kinerja organisasi dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya di sini bisa dalam sumber daya manusia ataupun sumber daya organisasi. Secara efektif, pencapaian keunggulan yang kompetitif itu sangat mempengaruhi dalam manajemen strategik ini. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dalam sebuah organisasi akan lebih fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk hal itu, jika sebuah organisasi atau lembaga kependidikan menerapkan teori manajemen strategik, maka membutuhkan tujuan yang sangat jelas agar tujuan yang ingin dicapai itu bisa terlaksana dan tercapai. Baik, tadi kita sudah membahas dari tujuan, konsep, serta pengertian dari manajemen strategik itu tersendiri. Sekarang kita akan bahas yang keempat, yaitu terkait proses dari manajemen strategik itu tersendiri. Apa sih yang ada di dalam proses manajemen strategik itu tersendiri? Proses ini adalah sebuah langkah kunci untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut, yang dimana terdapat analisis situasi, perumusan strategi, implementasi, serta yang terakhir adalah evaluasi. Kenapa proses manajemen strategik ini sangat penting? Karena memastikan bahwa sebuah organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan dan tetap pada kompetitif dasar. Karena dalam proses manajemen strategik itu, setiap organisasi, baik pun itu manusia, lembaganya, ataupun ketua dan lain sebagainya, orang-orang yang berada dalam lingkup organisasi tersebut, jika menerapkan teori manajemen strategik, itu harus bisa menghadapi sebuah perubahan. Karena perubahan tersebut adalah tantangan yang ada di pasaran. Apa saja sih proses dari manajemen strategik itu tersendiri? Yang pertama itu adanya analisis lingkungan. Pada tahap ini, organisasi akan melakukan analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan juga daya saing di lingkungan pasar ataupun di lingkungan kompetitif di antara sesama organisasi ataupun lembaga kependidikan. Yang kedua yaitu menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang jelas ini sangat membantu dalam sebuah organisasi untuk merumuskan tujuannya. Jadi organisasi ini tuh akan dibawa kemana, seperti itu. Makanya perlu ditetapkan visi dan misi di awal. Yang ketiga yaitu formula strategi. Setelah menganalisis lingkungan internal maupun eksternal dan telah menetapkan visi dan misi serta tujuan yang jelas, organisasi itu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang.
Pada tahap ini, sebuah organisasi akan mengidentifikasi alternatif strategi. Jadi formula strategi ini adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi gini, formula strategi itu adalah bagian-bagian dari strategi. Jadi kita memiliki banyak sekali strategi. Nah, seperti itu. Nah, formula strategi ini terdiri dari analisis strategi, di mana strategi itu akan bisa kita gunakan ketika kita menghadapi tantangan. Ketika strategi A tidak dapat kita laksanakan dengan baik, maka kita ganti dengan strategi B. Jika strategi B tidak dapat dilaksanakan dengan baik, kita akan melaksanakan strategi C. Seperti itu dan seterusnya. Yang keempat yaitu implementasi strategi. Dalam tahap ini, di mana rencana strategi yang telah dirumuskan tadi, yang sudah saya sampaikan, maka dijalankan dalam aktivitas organisasi dalam setiap hari-harinya. Percuma saja jika perencanaan strategi sudah dibuat secara matang, tapi implementasinya tidak ada yang dijalankan sesuai strategi, maka organisasi tersebut akan simpang siur karena tidak berjalan pada porosnya, tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Maka sangat penting untuk implementasinya sesuai dengan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu evaluasi dan pengendalian. Dalam hal ini bertujuan untuk memastikan strategi yang diimplementasikan berjalan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya evaluasi dan pengendalian ini sangat penting karena apakah implementasi yang telah kita lakukan dalam sebuah organisasi itu sesuai dengan perumusan strategi yang telah kita buat, sesuai dengan visi dan misi sebuah organisasi, seperti itu. Dalam hal ini, evaluasi adalah untuk menentukan strategi apa yang sudah kita jalankan di dalam sebuah organisasi tersebut dan strategi apa yang belum kita jalankan, dan bagaimana baik dan buruknya untuk sebuah organisasi tersebut. Dalam hal ini, manajemen strategi membuka untuk perubahan. Jika perumusan strategi yang telah ditetapkan itu tidak berjalan, atau tidak sesuai, atau tidak baik untuk dilaksanakan, dilanjutkan kembali, maka kita bisa ganti dengan perumusan yang baru, atau dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penyesuaian strategi. Organisasi menyesuaikan strategi perubahan pada strategi ini untuk melaksanakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya penyesuaian strategi ini adalah sebuah organisasi agar dapat melakukan perubahan ketika menghadapi tantangan dalam perumusan strategi. Jika strategi yang dilaksanakan dirasa kurang baik atau tidak berjalan atau tidak sesuai dengan era globalisasi yang ada atau tidak sesuai dengan tren masa kini, misalnya contohnya di dalam lembaga pendidikan. Saat ini anak-anak pasti sudah sangat sulit untuk belajar seperti zaman kita dahulu ketika sekolah. Untuk itu makanya kita perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam hal ini lembaga pendidikan harus merubah cara pembelajarannya berdiferensiasi yang berpusat kepada siswa. Tidak selalu melulu kita mengikuti pembelajaran seperti kita dahulu, tapi disesuaikan dengan zaman dan juga kondisinya. Baik, kita sudah masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari proses manajemen strategik adalah siklus yang berkelanjutan, yang tidak hanya mencakup perencanaan dan implementasi strategis, tetapi juga melibatkan pengawasan, penyesuaian secara dinamis. Keberhasilan dalam menjalankan manajemen strategik bergantung pada kemampuan organisasi tersebut untuk merespon perubahan lingkungan. Apakah organisasi tersebut bisa merespon perubahan lingkungan? Apakah organisasi tersebut bisa merubah perumusan strateginya? Apakah organisasi tersebut ketika menghadapi tantangan, apakah punya cara lain untuk menghadapinya? Itu tergantung dari sumber daya manusia serta organisasi itu tersendiri jika ingin dicapai sebuah tujuannya dengan konsep manajemen strategi. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.